Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami katakan sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu setia, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada berdiri sampai saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah datang bersorak-sorai, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu saat ini duduk diam diberkati firman-Mu. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu, urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, jadi berkat dan kekuatan bagi kami. Kami selalu percaya satu hal, firman-Mu Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti akan mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Maka semua yang hadir pulang dari tempat ini, semuanya pasti diberkati Tuhan. Maka semua yang menonton acara ini juga semua pasti diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Selamat sore, ada shalom. Lebih keras suara saya saudara, ada shalom. Bagaimana kabarnya saudara? Saudara diberkati Tuhan. Yang di rumah atau di mana saja berada, gimana kabar saudara? Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kasih tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik saudara, sama-sama kita langsung buka firman Tuhan dari kitab Yohanes 9. Kita akan baca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7 saudara. Tema khotbah saya pada sore hari ini adalah The Truth About Miracles. Kebenaran tentang mukjizat. Kita akan belajar dari firman yang kita baca ini, Yohanes 9 ayat 1 sampai 7, apa kebenaran yang bisa kita bawa pulang tentang mukjizat pada sore hari ini. Saudara siap diberkati Tuhan? Saudara mau terima mukjizat Tuhan? Amin. Kita lakukan firman Tuhan, percayalah kalau orang lain diberkati, hidup saudara dan saya juga pasti diberkati. Katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama Yohanes 9 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan suara yang keras, 2, 3, ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus apa? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat yang kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu apa? Mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya apa? Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Katakan amin. Bilang sama saya, aku pasti diberkati. Amin saudara. Nah saudara, firman Tuhan yang kita baca ini, Injil Yohanes, kita pelajari Injil Yohanes mencatat ada 7 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada berapa saudara? Ada 7 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dari mukjizat yang paling pertama yang Yesus lakukan, yaitu ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, sampai mukjizat terakhir yang paling spektakuler, yang paling dahsyat, ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Yang setuju boleh bilang amin dulu. Amin. Jadi Injil Yohanes mencatat ada 7 mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, yang firman yang kita baca ini bercerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan mata orang yang buta dari sejak lahir. Ya, betul saudara? Amin. Nah saudara, saya mau bilang sama saudara begini loh. Mukjizat tidak berhenti ketika Yesus mati. Amin. Mukjizat tidak pernah berhenti ketika Yesus mati. Sampai saat ini Yesus terus menyatakan mukjizat-mukjizat yang besar. Yang setuju boleh bilang amin. Amin. Bahkan di gereja kita Tiberias, saya mau bilang kalau saudara ngomong Tiberias, orang sudah tahu itu gereja mukjizat. Betul saudara? Di Tiberias mukjizat tiada taranya. Yang setuju bilang amin dulu. Amin saudara. Saudara, kemarin ada seorang ibu bersaksi sama saya. Dia bilang sama saya begini, ibu ini sangat militan Tiberias banget, minyak anggur banget, rajin perjamuan, rajin minyak kurapan, rajin ikut acara papariaji, ya, live streaming papariaji dan sebagainya. Beliau saudara dalam keadaan susah begini, pandemi ini, saudara tahu ya beliau punya ruko banyak di mana-mana.
Saudara tahu, kalau saudara pengusaha, saudara pasti tahu. Sekarang ini mau sewain toko, mau sewain ruko susah banget. Betul ya saudara ya? Kalau saudara tahu susah banget. Teman-teman saya banyak yang mau sewain toko-tokonya di Tanah Abang, di Mangga Dua, nggak ada yang mau saudara. Udah dibanting harga murah-murah, nggak ada yang mau. Semua tutup toko. Zaman sekarang mau sewain tuh susahnya bukan main. Tapi saudara tahu, di tengah pandemi ini, si ibu ini yang rajin perjamuan, rajin minyak urapan, rajin ikut ibadah Papa Riaji, saudara terima doa berkat dari Papa Riaji. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang datang, sewa rukonya selama 3 tahun dan dibayar cash pula. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi hari ini saya mau bilang, saudara, kita ada di gereja Tiberias, kita bersyukur karena ini adalah gereja mukjizat. Tuhan nyatakan mukjizat yang besar bagi saudara dan saya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Maka hari ini saudara kita akan belajar sama-sama, kita akan lihat, memahami tentang mukjizat. Dari firman yang kita baca ini, Yohanes 9 ayat 1 sampai 7, ada 3 kebenaran yang bisa kita pelajari tentang mukjizat. Ada berapa saudara? Ada 3 kebenaran tentang mukjizat. Dan saudara harus paham tentang ini adalah dasar dari segala mukjizat. Amin. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah, coba tolong tampilkan, ini poin saya yang pertama. Poin saya yang pertama, saudara boleh catat bahwa Yesus adalah sumber segala mukjizat. Bilang sama saya, Yesus sumber segala mukjizat. Amin. Ini perlu saudara pahami kembali saudara, bahwa Yesus adalah sumber segala mukjizat. Ini yang pertama dan yang paling penting. Bilang sama saya yang paling penting. Kenapa saya ngomong begini? Karena beginilah saudara, dunia juga bisa kasih yang saudara mau. Betul saudara? Dunia bisa kasih apa saja yang saudara mau. Kekayaan dunia bisa kasih, pasangan hidup dunia bisa kasih, ketenaran dunia bisa kasih, ya kan? Bahkan kebahagiaan dalam tanda kutip dunia bisa kasih, betul? Tetapi yang datang dari dunia tidak ada yang abadi. Dunia bisa kasih segala-galanya, apa saja, semuanya bisa dikasih. Tapi yang datang dari dunia tidak ada yang gratis. Kenapa? Karena dunia dikelola oleh siapa? Oleh siapa? Oleh iblis, betul. Dunia dikelola oleh iblis. Coba saudara tandai Yohanes 9 tadi, nanti kita akan balik ke sana. Coba kita buka sebentar dalam Injil Matius 4, kita lihat. Matius 4, kita akan baca sebentar di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara harus sadar bahwa Yesus kita adalah sumber segala mukjizat. Amin. Dunia bisa kasih apa yang kita mau, dunia bisa kasih segala-galanya. Betul, tapi yang datang dari dunia nggak ada yang gratis. Kita baca firman ini sama-sama, 2, 3 ya. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat yang ke-9 bilang apa? Dan berkata kepada Yesus, perhatikan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi Yesus diajak ke satu tempat yang tinggi, dikasih lihat tentang kemegahan dunia. Kemudian iblis bilang apa? Semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Jadi kira-kira iblis bisa kasih kekayaan enggak? Iblis bisa kasih ketenaran enggak? Iblis bisa kasih kesembuhan enggak? Bisa. Iblis bisa kasih semuanya. Tapi apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-10? Baca saudara sama-sama. Maka berkatalah Yesus kepadanya apa? Enyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Amin. Hari ini sadari saudara, kalau kita mau mukjizat, kalau kita mau berkat, carinya jangan dari dunia ini. Tapi carinya dari Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus adalah sumber segala mukjizat. Yang datang dari dunia gak ada yang gratis. Gak ada saudara. Saya pernah bersaksi kok. Waktu itu saya pernah pergi satu kali ke satu tempat refleksi. Tempatnya besar, ramainya bukan main. Saya lagi refleksi sama mama saya saudara. Tiba-tiba saya iseng tanya sama mbaknya yang refleksi. Mbak, di sini tempatnya ramai terus setiap hari ya? Iya Pak, betul ramai terus Pak. Dari buka sampai tutup, ramainya bukan main Pak, betul. Iya, tapi Pak setiap tahun di sini pasti ada karyawannya yang mati satu. Dia bilang begitu sama saya saudara. Terus saya tanya sama dia, penasaran. Loh kalau tahu begitu kenapa Mbak masih mau kerja di sini? Ya Pak, namanya tuntutan Pak, gimana dong? Saya kan ada kebutuhan hidup. Ya udah kita doa aja masing-masing dengan keyakinan kita. Saudara tahu apa namanya itu? Iya namanya itu saudara. Amin. Iya namanya itu di hati saudara masing-masing. Lihat, kalau kita minta kekayaan berkat dari dunia, dunia bisa kasih nggak? Bisa. Saudara mau usahamu diberkati kaya bisa. Tapi yang datang dari dunia tidak ada yang gratis. Ada satu lagi teman saya. Teman saya ini boleh dibilang kaya. Hartanya banyak.
Tapi kerjaannya setiap malam Jumat pasti pasang yang namanya asap-asap tuh di pojok rumahnya. Kasih kopi, kasih rokok. Ya kan, kalau lagi kapan dia pergi ke gunung-gunung lah dan sebagainya. Memang uangnya kelihatannya banyak, tapi di dalamnya keluarganya maaf ya, berantakan saudara. Apa yang terjadi? Setiap kali dia dapat uang, uangnya pasti habis. Kenapa? Ntar ada aja yang rusak. Ya kan, ntar ada anak yang sakit lah. Ntar ada aja mobilnya kecelakaan lah. Ada aja keluarganya bermasalah beginilah, begitulah. Jadi saya mau bilang, yang datang dari dunia tidak ada yang gratis. Amin. Saudara cari kekayaan dari dunia, cari berkat yang seperti yang mukjizat, yang hebat, luar biasa, dunia bisa kasih. Tapi sekali lagi saya katakan, yang datang dari dunia tidak ada yang gratis. Makanya hari ini kalau saudara mau terima berkat, mukjizat, cari siapa? Cari Tuhan. Kita ikutin aturan mainnya Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara, kita ikutin aturan mainnya Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala mukjizat. Yesus berkata dengan jelas, akulah roti hidup kata Tuhan. Yesus bilang apa? Akulah terang dunia kata dia. Yesus bilang apa lagi? Akulah pintu katanya. Betul? Yesus bilang akulah gembala yang baik. Yesus bilang akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar kata Tuhan. Tuhan mau katakan bahwa Yesus itu adalah sumber segala mukjizat. Hari ini kalau saudara cari Tuhan, saudara percaya, maka setiap masalahmu pasti ada jalan keluar. Ini kurang semangat amin ya. Saya ulang sekali lagi, hari ini kalau saudara rajin cari Tuhan, saudara cari Tuhan, andalkan Tuhan, bahwa setiap masalahmu pasti ada jalan keluar. Amin, karena Tuhan sudah berjanji bahwa masalah yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, semuanya biasa-biasa saja. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan dia setia, waktu kita mengalami pencobaan, dia pasti akan memberikan kita jalan keluar. Amin, jadikan Tuhan yang terutama, cari Yesus. Karena dia adalah sumber segala mukjizat. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama, bahwa Yesus adalah sumber segala mukjizat. Yang kedua, coba kita lihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 kebenaran tentang mukjizat. Yang kedua saudara, coba kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau, perhatikan, orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Amin. Kemudian yang ketiga Yesus bilang apa? Ayat yang ketiga. Jawab Yesus begini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bilang sama saya, pekerjaan Allah. Jadi yang kedua yang bisa kita pelajari tentang mukjizat, kebenaran yang kedua, coba tolong tampilkan. Yang kedua adalah bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Bilang amin dulu. Amin, ini kebenaran yang kedua tentang mukjizat. Yang kedua bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah saudara perhatikan sekali lagi, murid-muridnya bertanya sama Yesus, Rabi, ini dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Kenapa kok dia dilahirkan buta? Tapi Yesus bilang apa? Bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Amin saudara. Nah saudara dengar baik, ini adalah konsep berpikir yang seringkali diadopsi oleh banyak dari kita sekarang. Orang Yahudi punya pemahaman yang salah tentang hal ini saudara. Orang Yahudi seringkali mengadopsi pemahaman bahwa setiap kali masalah, pergumulan, krisis dihubungkan dengan yang namanya dosa. Contohnya siapa? Ayub juga begitu sama. Waktu Ayub menderita hidupnya, hancur-hancuran, temannya datang sama dia, yang ditanyakan apa? Apa dosamu? Apa pelanggaranmu? Betul gak saudara? Ini gak ada yang amin. Gak ada yang baca Alkitab. Amin, waktu saudara baca tentang Ayub, saudara tahu waktu Ayub menderita jatuh dalam pencobaan yang besar, temannya datang ketemu Ayub, temannya bilang, dosa lu apa sih? Pelanggaran lu apa? Sampai lu mengalami semua ini. Semua dihubung-hubungkan dengan dosa. Dan pemikiran seperti ini disayangkan. Diadopsi oleh banyak dari kita zaman sekarang. Yang mengerti, yang setuju boleh bilang amin saudara. Amin. Kita seringkali dengan gampang menghakimi orang. Betul saudara? Waktu kita lihat orang jatuh dalam masalah, kita pasti bilang begini. Pasti dosa tuh. Pasti kesalahan tuh. Betul gak saudara? Yes. Mulut ini gampang banget kalau menghakimi. Gampang banget. Lagi jalan, tiba-tiba lihat orang keluar gereja, gak sengaja keserempet bajai. Wah, pasti gak bener tuh hidupnya. Betul gak? Kita dengan gampang mulut kita ngomong, menghakimi orang. Semua dihubungkan dengan dosa. Padahal kita harus tahu bahwa tidak semua masalah berhubungan dengan dosa. Catat baik, bahwa tidak semua masalah berhubungan dengan dosa.
Tetapi yang bisa saya pastikan adalah bahwa di balik setiap masalah ada pekerjaan Allah yang sedang dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan engkau dan aku untuk mendatangkan kebaikan. Makanya perhatikan lagi ayat yang ketiga. Ini baca lagi saudara ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang apa? Lihat. Yesus bilang begini loh. Muridnya tanya dosanya siapa Tuhan? Dosa dia atau dosa bapak emaknya? Yesus bilang apa? Bukan dia. Bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yang mengerti boleh bilang amin saudara. Amin. Ini fakta kebenaran saudara. Makanya hari ini sadar betul. Kalau kita lagi mengalami masalah. Itulah saat dimana kita akan melihat mukjizat Tuhan. Amin. Yes, waktu kita mengalami tekanan yang begitu berat. Itulah di saat dimana Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Karena kalau saudara mau lihat mukjizat, nggak bisa tanpa masalah. Kalau mau lihat mukjizat, nggak bisa tanpa krisis. Betul saudara? Kalau orang yang hidupnya biasa-biasa saja, makanya itu bahaya. Flat-flat aja begitu, bahaya. Tapi kalau orang yang hidupnya banyak masalah, pergumulan, artinya apa? Artinya ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Amin. Itu pasti. Dan Tuhan sedang memperhatikan kita. Makanya Tuhan kasih banyak masalah, pergumulan. Karena ada pekerjaan, ada hal-hal yang baik yang sedang Tuhan lakukan. Amin, saudara. Saudara kita belajar di kitab Yohanes waktu Yesus melakukan mukjizat. Mukjizat yang pertama tentang air dirubah menjadi anggur. Betul saudara? Itu kan kalau saudara pelajari tentang tradisi Yahudi, orang Yahudi itu kalau nikah, kalau kawin harus ada anggur. Pasti. Dan anggur itu menentukan martabatnya keluarga satu-satu keluarga. Jadi kalau anggurnya itu nggak enak atau anggurnya habis, waduh, gawat itu. Martabatnya hilang, hancur, gengsinya hancur saudara. Iya kan, kemudian yang kedua ada lagi. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus datang di hari yang keberapa? Hari yang keempat. Betul? Kenapa hari yang keempat? Orang Yahudi punya pemahaman begini loh. Kalau orang mati 3 hari arwahnya masih ada di situ. Masih ada di situ gentayangan keliling-keliling. Tapi hari yang keempat arwahnya sudah take off. Yesus datang di hari yang keempat. Marta Maria bilang apa? Udah gak ada harapan Tuhan. Udah bau kata Tuhan. Kata dia bilang gitu. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Di tengah keadaan yang sepertinya impossible. Di tengah keadaan yang sepertinya gak ada jalan keluar. Tapi disitulah justru Tuhan nyatakan kuasa yang luar biasa. Yang setuju boleh bilang amin. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah. Buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Makanya hari ini saya mau bilang dengar baik. Kalau kita ketemu masalah, kita ketemu pergumulan semakin berat, artinya Tuhan semakin memperhatikan kita. Amin. Jangan pernah lari dari masalah, jangan pernah kabur, jangan pernah marah sama Tuhan apalagi. Kalau kita ketemu masalah artinya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Amin saudara, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat buat saudara dan saya. Makanya pelajari. Yang kedua, bahwa ketika kita berbicara tentang mukjizat, bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan pasti buka jalan. Mengucap syukur sama Tuhan, maka saudara pasti akan melihat mukjizat terjadi. Tepuk tangan yang sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin saudara, itu yang kedua. Bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam segala sesuatu. Amin. Yang ketiga yang terakhir, coba kita lihat sama-sama. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 yuk. Saya undang teman-teman pemusik boleh siap-siap. Yang ketiga yang terakhir apa yang bisa kita pelajari tentang mukjizat. Kebenaran tentang mukjizat yang ketiga di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, firman Tuhan bilang begini. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Dan mengaduk ludahnya itu dengan apa? Dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat yang ke-7 bilang apa? Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu apa? Kembali dengan matanya sudah melek. Jadi yang ketiga yang terakhir, kebenaran yang terakhir yang bisa kita pelajari, catat baik. Bahwa Tuhan memakai apa? Sarana untuk menyatakan mukjizatnya. Bilang sama saya, Tuhan pakai sarana. Amin. Ini yang ketiga. Bahwa Tuhan memakai sarana untuk menyatakan mukjizatnya. Nah saudara, saya mau bilang begini, bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat. Katakan amin saudara. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia selalu punya cara, dia selalu punya jalan untuk menolong saudara dan saya. Dan dia gak pernah kehabisan cara untuk melakukan itu. Amin. Dia gak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Dan seringkali saudara dia menggunakan apa? Menggunakan sarana untuk menyatakan mukjizat, ya betul gak?
Kalau saudara baca dalam firman Tuhan Alkitab, Yesus menggunakan air, dirubah menjadi anggur. Kalau Yesus pakai kendi itu tiba-tiba diisi anggur, bisa nggak kira-kira? Bisa. Tapi dia harus gunakan air, dirubah menjadi anggur, kenapa? Karena Tuhan menggunakan sarana. Dia gunakan sarana 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Bukti bahwa Tuhan memang menggunakan sarana. Dia berdoa, 5 roti 2 ikan berubah, memberi makan 5.000 orang. Amin. Kemudian dia pakai sarana apa lagi? Dia pakai sarana jubahnya, betul. Untuk menyembuhkan siapa? Perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kalau dia mau bilang, hei perempuan sembuh engkau, bisa nggak kira-kira? Bisa. Tapi dia pakai jubahnya, dia izinkan perempuan itu sentuh jubahnya. Karena Tuhan memakai sarana. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Tuhan memakai sarananya Paulus juga. Apa itu? Sapu tangannya Paulus dan kainnya Paulus. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Jadi memang saudara harus pelajari bahwa Tuhan kita memang menggunakan sarana untuk menyatakan mukjizatnya. Bilang amin dulu. Amin. Jadi kalau ada orang yang gak percaya dengan sarana, mohon maaf. Artinya mereka gak ngerti tentang firman Tuhan. Alkitab bilang dengan jelas, Alkitab contohkan dengan jelas bahwa Tuhan memakai sarana untuk menyatakan mukjizatnya. Dan dalam firman ini, dalam perikop ini Tuhan pakai sarana apa? Apa? Tuhan pakai sarana air ludah untuk menyatakan mukjizat. Mungkin saudara bertanya, kok Tuhan jorok ya? Kenapa ya? Betul gak? Kadang-kadang saudara pikir ya, Tuhan ini kenapa ya? Kok apa kurang kerjaan pakai air ludah? Kok jorok banget? Ya kan apalagi zaman sekarang lagi COVID begini saudara ya. Gawat. Iya kan? Kita kadang-kadang gak mikir ya. Tapi saya baca firman ini, kemudian saya renungkan firman ini. Kira-kira kenapa Tuhan pakai air ludah? Jawabannya sederhana saudara. Orang ini adalah orang yang buta dari sejak lahir, betul ya? Artinya dia gak punya bola mata, betul gak saudara? Waktu Yesus meludah ke tanah, Alkitab katakan apa? Kemudian dia mengaduk ludahnya dengan tanah. Dia sedang membuat apa sih? Puji Tuhan. Terima kasih anak-anak. Dia sedang membuat bola mata saudara. Dia mengaduk. Pasti dia mengaduk begini dong, gak mungkin ngaduk begini-begini. Gak mungkin. Orang ngaduk kue juga ada aturan yang betul. Ya kan mengaduk begini. Dia sedang membuat bulatan, dia sedang membuat bola mata untuk si buta itu. Kemudian dia tempelkan di matanya. Kemudian orang itu suruh basuh dan dia jadi sembuh. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ini yang saya bilang saudara bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang kreatif. Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat. Dia gak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Makanya hari ini saudara mari, jangan pernah salahkan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dan kita harusnya bersyukur. Maka dari itu Tuhan kasih gereja Tiberias. Dan Tiberias diperintahkan kembalikan sarana. Karena Tuhan memang menggunakan sarana untuk menyatakan mukjizat. Amin. Dia kasih sarana minyak dan anggur. Berapa banyak orang terima mukjizat. Dan saya mau bilang, bukan kata orang. Saya juga menyaksikan sendiri. Saya juga mengalami sendiri saudara. Walaupun mungkin saudara pikir, mukjizatku sepele. Tapi yang namanya mukjizat adalah mukjizat. Amin. Anak saya sembuh. Dari yang namanya apa ya penyakitnya ya? Bukan penyakit, alergi susu namanya. Anak saya yang gede namanya Aaron. Waktu dia bayi, kalau minum susu selalu perutnya sakit. Gitu. Gitu. Kita orang tua kaget dong, anak pertama lagi. Gua bingung, waduh kenapa nih anak gua nih? Bingung sakit. Cek ke dokter bilang, anak ini alergi susu. Gak bisa minum susu, harus minum susu yang hypoallergenic. Yang khusus. Beli susu yang khusus buat anak saya. Kasih dia minum, gak begitu lagi. Kemudian ada penyerahan anak, datang. Waktu itu saya belum pelayanan. Itu tahun 2010. Oh saya udah pelayanan tapi saya belum berdiri di mimbar. Maksud saya belum sebagai pengkhotbah. Tapi waktu itu saya sebagai worship leader. Datang ibadah Pak Pariaji, penyerahan anak. Saya bilang, Pak tolong doakan anak saya. Anak saya sakit alergi susu. Pak Pariaji kasih perjamuan kudus, ditetesin di mulut dia. Diurapi dengan minyak. Anak you sembuh katanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Pulang dari rumah, saya bilang, itu susu yang hypoallergenic buang. Saya bilang, ganti susu yang lama. Karena vitaminnya lebih banyak. Beli susu yang baru. Istri saya masih bingung. Agak gimana kan. Saya bilang buang. Percaya anak saya udah sembuh. Dan puji Tuhan hari itu juga dikasih minum susu yang lama. Anak saya sudah sembuh dari alergi susu. Amin saudara. Jadi ini bukan kata orang. Ini bukan kata orang. Ini saya alami sendiri. Makanya saya berani bilang. Bahwa hari ini memang Tuhan gunakan sarana. Untuk menyatakan mukjizat.
Jadi maaf bagi orang di luar sana yang gak percaya akan sarana yang Tuhan kasih. Satu hal yang saya bilang, kesian deh lu. Amin. Yes. Hari ini mari saudara, kita gunakan sarana yang Tuhan kasih. Perjamuan kudus dan minyak urapan. Kalau saya mau cerita tentang sarana yang Tuhan kasih, mukjizat yang Tuhan kasih, gak bakal habis sampai semalaman. Karena mukjizatnya gak terhitung berapa banyak. Bayi-bayi mati dibangkitkan. Orang yang mati masuk peti es belasan jam, diguyur pakai minyak bisa bangkit kembali. Betul? Yes. Ini sarana yang Tuhan perintahkan untuk dikembalikan. Makanya hari ini, gunakan sarana ini. Kejar terus kuasanya. Maka mukjizat pasti terjadi bagi saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari biar musik mengalun dengan lembut. Boleh taruh tangan kiri saudara di dada, sambil angkat tangan kanan saudara. Sore menjelang malam hari yang baik ini, kita boleh ambil waktu datang sama Tuhan. Tundukkan kepalamu di hadirat Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulan hidupmu saat ini, percayalah bahwa Tuhan punya cara untuk menolong setiap kita. Yang pertama kita harus sadar bahwa Yesus adalah sumber segala mukjizat. Hari ini kalau saudara mau lihat berkat, carinya Tuhan. Apa-apa Tuhan, jangan cari dunia. Dunia bisa kasih segalanya, betul. Tapi yang datang dari dunia gak ada yang gratis. Tapi hari ini cari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber segala mukjizat. Yesus bilang, akulah roti hidup. Yesus bilang, akulah terang dunia. Yesus bilang, akulah pintu. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah gembala yang baik. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber segala mukjizat. Makanya hari ini andalkan Tuhan, cari Tuhan, percaya akan waktunya Tuhan, maka kau pasti akan melihat mukjizat Tuhan. Yang kedua, kita belajar mengenai mukjizat, bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini jangan pernah menghubungkan yang namanya masalah dengan dosa. Tetapi setiap kali kita ketemu masalah, saudara, masalah itu berbicara tentang bagaimana Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Tanpa masalah, tanpa pergumulan, mukjizat gak akan pernah terjadi. Makanya hari ini kalau saudara terima masalah besar dalam hidupmu, artinya Tuhan sedang memperhatikan saudara. Dan ada perkara besar yang sedang Tuhan siapkan. Yang sedang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Makanya mari hari ini, saudara doa, jangan pernah salahkan Tuhan. Tapi hari ini ada pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan untuk pastinya mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara. Yang ketiga, kita belajar tentang mukjizat, bahwa memang Tuhan menggunakan sarana untuk mukjizatnya. Kita mencatat ada banyak sarana yang Tuhan gunakan. Akhir zaman ini, makanya Dia kasih sarana perjamuan kudus dan minyak urapan. Untuk saudara terima kuasanya. Mari, hari ini apapun keadaanmu, saudara boleh doa sama Tuhan. Kau doa sama Tuhan, kau ngomong keadaanmu sama Tuhan. Sebelum kita terima perjamuan nanti, kita doa minyak urapan sama-sama. Percayalah, hari ini mukjizat Tuhan pasti terjadi. Kami berdoa bagi semua yang hadir, semua yang belum sempat hadir, semua yang menonton acara ini dimanapun mereka berada. Hari ini lawatan Tuhan pasti terjadi. Mukjizat Tuhan pasti terjadi. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Dengan mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Katakan, kau bersamaku, kau di dalam kami Tuhan. Kau bersama
bagi nama Tuhan. Kita satukan hati kita kembali, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Pujian, syukur, hormat kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang setia. Kami bersyukur buat kembali kesempatan dari-Mu di sore malam hari ini. Kami boleh bernyanyi, memuji, menyembah nama Tuhan. Kami memuji, menyembah nama Tuhan sebab kami percaya kasih-Mu selalu ada buat kami. Kasih-Mu selalu beserta dengan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima, kami dengar, kami doa agar setiap jemaat Tuhan, kami yang hadir, bahkan yang boleh menyaksikan ibadah live streaming di sore malam hari ini, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kami diubahkan, dikuatkan oleh kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Kami ucap berkat bagi hamba-Mu Pendeta Lukas Ferdi, diberkati Tuhan bersama dengan istri, bersama dengan putra putri, bersama dengan keluarga besar, bersama dengan tim dalam pelayanannya, dimanapun hamba-Mu melangkah melayani, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, agar setiap jemaat Tuhan yang dilayani juga terima berkat yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Di malam hari ini, sebelum kami terima yang terbaik, terima sakramen perjamuan kudus kemah terlebih dahulu membawa persembahan kami. Biar Tuhan yang berkati, kuduskan, sucikan setiap rupiah persembahan yang kami bawa, berkenan di hadapan Tuhan. Kami doa agar setiap kami yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Engkau yang menjadi pembela buat hidup kami. Segala yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan menyempurnakan setiap kami. Ini doa kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Boleh pasang duduk setiap jemaat Tuhan pada hari ini. Sebelum kita bawa persembahan kita di sore malam hari ini, saya akan membacakan beberapa informasi pengumuman dari tempat ini. Kami informasikan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan via transfer, yang itu masih disediakan, yaitu rekening Gereja Tiberias Indonesia. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk via transfer, ada 3 nomor rekening yang tertera di layar yang kita saksikan di malam hari ini. Yang pertama melalui Bank BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012340171. Kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Dan yang ketiga disediakan juga rekening USD melalui Bank BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012301837. Kami informasikan untuk hanya mentransfer persembahan saudara ke rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Demikian informasi kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita berkasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami ucapkan terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kembali kami ingatkan, khususnya bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang hadir pada malam hari ini di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, untuk selamanya jalan ibadah tetap menggunakan masker. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyembuhkan sempurnakan hidup dari tubuhmu Yesus, menyembuhkanmu. Darahmu Yesus menyucikanku.
kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat malam hari yang baik ini Tuhan. Kami akan terima yang terbaik, tubuh dan darah Kristus. Kami percaya mujizat pasti terjadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita angkat roti bersama-sama yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan iman percaya kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar aku bersama keluarga mulai malam hari ini. Kami menolak terkapar sakit, kami menolak terkapar di rumah sakit, kami menolak terkapar di meja operasi, kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak kanker, kami tolak tumor, dan kami percaya kemanapun kami melangkah, malaikat Allah pasti menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan sama-sama saudara, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur bersama-sama yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari dengan iman percaya kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Keluarga kami diurapi menjadi keluarga yang kudus. Keluarga yang kudus menolak perzinahan, percabulan. Keluarga yang kudus menolak poligami, poliandri. Kami menolak orang ketiga di dalam rumah tangga kami. Mulutku diurapi, tidak berdusta. Tanganku diurapi, tidak mencuri. Kami menolak segala fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami bersama keluarga termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Sebagai warga sorga doa kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, kami tidak mengembara. Ketiga, oleh tetes darah Kristus, oleh bilur-bilurnya segala penyakit kami sembuh. Kami percaya malam hari ini dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami tolak migrain, kami tolak sakit kepala, kami tolak vertigo, kami tolak pendarahan, kami tolak sakit kista tumor. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, tidak ada flek, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, ginjal kami sehat. Kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah, kami tolak virus corona, kami tolak sakit apapun karena kami percaya darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Mari saudara jangan diminum dulu, saudara masing-masing boleh doa sama Tuhan, naikkan doa-doa syukurmu sama Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Dewi selalu diberkati Tuhan, berdoa peredaran darahnya normal, sehat sempurna, ujung kepala, ujung kaki diberkati dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk yaitu Pak Hensley bersama Ibu Caroline, rumah tangga selalu diberkati Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan keturunan ilahi, 2-3 orang anak dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk rumah tangganya Pak Abraham dan Ibu Jessica agar dipulihkan Tuhan, bebas dari orang ketiga, dipulihkan rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang kudus, diberkati dalam nama Yesus. Semua yang hadir juga semua pasti diberkati Tuhan, yang menonton acara ini juga semua dimanapun mereka berada, semua pasti dipulihkan Tuhan. Dan berdoa juga untuk yaitu ibadah gereja Tiberias dimanapun berada, semuanya diberkati Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, semuanya lancar, berhasil, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat bersama-sama. Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada gembala sidang kami, Pendeta Pariaji, untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, dan tidur pun diberkati. Kedua, dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari jubah baru, artinya mulia, akan terbang ke sorga sepanjang masa, pesta di sorga. Ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya
Kami tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Kami tidak gagal, tidak rugi. Doa kami, setiap utang-utang pribadi lunas dalam nama Yesus. Maka segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka, kutuk gagal maut sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum sama-sama saudara, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari saudara yang punya minyak urapan, yang bawa minyak urapan. Sama-sama kita akan minyak urapan, kita akan doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang turun dari sorga. Minyak urapan untuk muliakan Allah, muliakan manusia. Karena manusia serupa segambar dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang turun dari sorga. Minyak urapan untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menghancurkan segala kutuk, bahkan untuk mengurapi kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami menyerahkan setiap botol minyak urapan ini dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan penuh kuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, bahkan mengurapi kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan malam yang sangat baik, yang sangat indah. Sudah terima yang terbaik dari Tuhan, tubuh dan darah Kristus. Kami percaya mujizat sudah terjadi bagi kami. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang terikat sudah Tuhan bebaskan. Yang dalam beban, masalah, pergumulan sudah Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Maka doa kami berkati semua jemaatmu yang hadir, pulang dari tempat ini kemanapun mereka melangkah, tempat yang mereka injak, diberkati Tuhan. Kami berdoa, ucap berkat untuk gembala sidang kami terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Berkati bersama Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, selalu diberkati Tuhan. Penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Nyatakan kuasa yang dahsyat di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk kota kami Jakarta, untuk bangsa kami Indonesia, diberkati Tuhan. Agar pandemi ini bisa segera berakhir, semuanya dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Berdoa untuk yaitu Evangelis Glenn Immanuel bersama dengan Yoris, bersama dengan tim, semua diberkati Tuhan. Berkati Mas Catur bersama tim musik, semua diberkati Tuhan. Berdoa untuk yaitu Josephine dan tim event, semua diberkati Tuhan. Pak Boas bersama dengan tim media, semua diberkati Tuhan. Asher, Soundman, sahabat kolektan, siapapun yang melayani, kami terlalu percaya jeripayah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, maka sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kalau kami datang dengan berkat, kami pulang juga pasti membawa berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hatimu pada Tuhan, terima berkat dari surga. Aminkan setiap ada berkat yang diucapkan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studi sekolahmu, diangkat yang kau naik dan bukan turun, dijadikan yang kau kepala dan bukan ekor. Bahkan apa saja yang kau kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan pasti buat berhasil. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Keluargamu, keluargaku kumpul di bumi, kumpul di surga. Haleluya, yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.